Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang implementasi apa yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu di Python-nya ya, terkait dengan protokol pertukaran kunci. Secara konsep sudah kita juga jelaskan di kelas ya. Nah, ini bisa kalian buka link eh, kodenya. Nah, secara umum ya untuk fungsi yang digunakannya adalah seperti ini. Jadi yang eh, kita didefinisikan dulu fungsi untuk mencari generator ya. Generatornya di sini dinamakan find all generators. Kemudian eh, setelah itu gunakan looping di dalamnya ya. Kemudian apabila hasilnya itu mencakup semua angka dari 1 hingga P-1 di mana P-nya itu prima, maka G itu adalah generator. Ini juga sama apabila pangkatnya itu panjang dari pangkatnya itu sama dengan P-1 maka dia akan memproses yang Nah, selanjutnya untuk fungsi Diffie-Hellman dengan input manual dan juga memilih generator, langkah pertama adalah cara garis besar ya ada 4 langkah di sini. Yang pertama akan saya coba jelaskan secara singkat. Jadi yang pertama adalah inputkan dulu bilangan primanya ya, kemudian nanti kita mencari semua generator secara umum sesuai atau inline dengan apa yang sudah kalian kerjakan kemarin ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memilih generator dari pengguna dan yang keempat adalah menginputkan bilangan private A dan B. Kemudian langkah selanjutnya adalah memvalidasi supaya si private key-nya itu masih berada tentang yang diperbolehkan begitu ya. Nah, ini bisa kalian modifikasi. Ini kan sesuai dengan apa yang apa ya basicnya lah begitu ya. Kalian bisa mengembangkan bagaimana seperti yang saya sampaikan di kelas apabila si generatornya itu kita buat secara random sekali begitu ya untuk ukuran yang besar. Kemudian bagaimana caranya supaya apapun yang dipilih, artinya kita tidak perlu menentukan generator tersebut, apapun yang nanti diperoleh si penerimanya itu akan bisa menerjemahkan pesan yang kita kirimkan begitu. Nah, tentu saja itu lebih tricky begitu ya dibandingkan dengan langkah ini. Ini adalah basicnya. Tetapi untuk saat ini tidak masalah. Ini mungkin kedepannya kalau kalian punya ide kira-kira supaya dikembangkan begitu ya. Nah, itu akan sangat baik sekali. Kemudian selanjutnya ada di sini dua langkah selanjutnya kita menghitung nilai publik untuk A dan B, kemudian nanti A dan B menghitung kunci bersama, kemudian nanti diverifikasi dan selanjutnya kita menjalankan protokol si Diffie-Hellman ini. Ya. Nah, ya seperti yang hasilnya dilihat serupa dengan apa yang kalian kerjakan di kelas ya, step-stepnya gitu aja saja. Ini outputnya sudah berupa langsung begitu hasilnya seperti itu. Nah, ini juga kalian bisa memodifikasinya supaya lebih lebih baik lagi begitu ya, bisa mengcover semua case dan juga bisa apakah memungkinkan untuk membuat suatu yang lebih efektif dan efisien dari segi ya tadi kemungkinannya banyak ya generator. Kemudian kalau misalkan dari segi security-nya kira-kira mana yang lebih secure, apakah kita membuat secara random ya ataukah memang kita tentukan satu generator saja atau ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang biasa kalian gunakan untuk mengembangkan si codingannya. Nah, ini latihannya silahkan dicoba gitu ya dengan codingan yang sudah tersedia seperti biasa ya, kalian tinggal inputkan saja sebenarnya gitu. Tapi ini juga disesuaikan untuk latihan yang kalian kerjakan di kelas ya. Nah, seperti biasa pahami setiap langkah yang kalian lakukan begitu ya. Apabila eh, ada satu perintah yang kalian tidak pahami, coba mencari ke referensi begitu. Demikian untuk yang pertemuan kali ini, silakan dicoba dikerjakan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.